Hai guys, welcome back di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas salah satu cryptocurrency yang lumayan perform cukup baik dalam 1 hari terakhir atau 2 hari terakhir ini, yaitu Cardano. Ada good news dari Charles Hoskinson terkait dengan launchingnya Fossil Hard Fork, makanya kita bisa lihat Cardano hari ini rebound lumayan impulsif. Oke? So, teman-teman, kita bakal kasih update-nya starting from the update yang diberikan ya daripada si Charles Hoskinson. Jadi Charles Hoskinson di sini memberikan tanggal pasti launchingnya Fossil Hard Fork. Hopefully this time dia nggak miss lagi dan teman-temannya di Input Output Global Foundation itu nggak miss lagi, karena setelah saya cek di Coin Market Calendar, Cardano ya ada Fossil Hard Fork atau Fossil Upgrade itu baru banget di up dan baru banget ditambahin ini sekitar 3 September, jadi sekitar kemarin ya teman-teman sekalian. Kemarin tepatnya ya, kok kenapa jadi kemarin, karena saya uploadnya itu saya update ini setelah jam 1 pagi, berarti tanggal 4 September. Oke? Nah guys, jadi memang belum terlalu banyak yang ngevote. Mungkin masih banyak yang ya, bisa dibilang agak-agak galau juga ya, dalam artian kan beberapa waktu lalu tuh sempat miss gitu loh ya tanggal update atau tanggal launchingnya, jadi ya mungkin itu sempat bikin orang galau. Nah terus ada yang menarik juga nih, ternyata AVE itu juga ada XRP, AVE, banyak banget nih koinnya ya teman-teman. Kayak boleh cek di Coin Market Calendar ya, di tanggal 21 September eventnya kayaknya banyak banget nih. Ada beberapa yang mungkin bisa perform, but ya before kita bahas price actionnya, kita lihat dulu update yang terbarunya itu adalah Cardano Foundation and Input Output announced date for Fossil Upgrade ya. Ini beberapa poin penting yang perlu dipantau adalah Cardano Fossil Upgrade will take place on September 22. It should increase network capacity and lower the cost of transactions, which is good upgrade. Input Output said devs will also be able to create more powerful and efficient blockchain-based applications after the upgrade. And then Cardano itu harganya naik 3,4% dalam 24 jam terakhir. Jadi it's a very good news. Dengan statement yang diberikan oleh si Charles Hoskinson ya terkait dengan tanggal launchingnya Cardano. Dan beberapa hari terakhir memang teman-teman kan banyak banget tuh yang request ya, kayak bahas Cardano lagi. Oke, jadi kita udah terakhir bahas Cardano tuh 4 hari lalu kayaknya sepekan sebelumnya kita juga udah sempat bahas Cardano 13 hari yang lalu. Nah sekarang kita update lagi nih kondisi Cardano-nya. Good news-nya itu sebetulnya dari sisi upgrade-nya aja sih kalau yang saya pribadi lihat teman-teman ya. Lalu di sini ada satu artikel lagi, yaitu Cardano ada DeFi ecosystem has one major advantage over its competitors, yaitu community. So Cardano itu bisa dibilang kayak kombinasi antara blockchain yang tentu saja ekosistemnya itu terus berkembang, terupgrade ya, dan juga ya sebenarnya bukan terupgrade sih, saat ini dalam posisi di upgrade. Jadi ada pengembangan ya terhadap blockchainnya. Nah selain itu di sisi lain, teman-teman kalau sering bilang ada geng, ada army atau Cardano army, ini sebenarnya lebih kurang kayak Shiba Army lah ya, atau kayak Doge Army ya teman-teman ya. Jadi atau XRP Army, oke? Jadi community-nya tuh udah ada dan developernya itu aktif terus dalam melakukan upgrade. Yang menurut saya menarik adalah guys, ini udah saya bilang berkali-kali ya, salah satu yang saya suka dari Cardano itu adalah dia nggak terlalu spending too much money untuk advertise atau untuk marketingin si blockchain-nya ini ya. Jadi dia biarkan berjalan slow but sure, tapi sampai dengan saat ini Cardano itu masih menduduki top 5 coin ya di Coin Market Cap. Jadi kita bisa lihat juga dari coinmarketcap.com. Di luar stablecoin tentunya ya, ada USDT, USDC ya, ada BUSD. So Bitcoin itu nomor 1, Ethereum nomor 2, BNB nomor 3, dan Cardano itu nomor 4. And then ada XRP nomor 5 of course ya. Ini adalah top 5 coin, dan Cardano so far selalu bertahan di top 4 ya. Top 5 lah teman-teman, at least top 5. Ini kayaknya beda-beda tipis nih ya dari market cap-nya, dan saya rasa karena good news ini market cap-nya Cardano jadi ngebalap si XRP. Jadi sebelumnya XRP itu ada di nomor urutan 7 dan sekarang Cardano ada di nomor urutan 7 ya, menggantikan posisi XRP. Jadi menarik ya kalau menurut pandangan saya. Somehow saya suka yang nggak terlalu banyak
marketing, nggak terlalu banyak selling ya. Dia justru fokusnya adalah ke development. Dia biarkan orang-orang menilai kualitasnya ya. Ini ibaratnya tuh Cardano tuh sama aja kayak barang-barang branded yang mahal ya. Dia nggak perlu istilahnya ngasih diskon, tapi orang tuh udah percaya dan beli gitu loh. Kayak misalnya jam tangan mewah deh, sebut saja misalnya Rolex gitu ya. Kapan terakhir kalian ngelihat Rolex itu ada diskon 50% di dindingnya? Kapan terakhir kalian lihat Louis Vuitton ya ada diskon 25% ya di outletnya? Kapan terakhir kalian lihat Hermes ada diskon 10% di dindingnya, sale 10%, nggak ada gitu ya. So Cardano salah satu yang menurut saya ya mungkin kita harus menilai dia based on quality. Jadi kita perlu lihat tuh sebenarnya bagaimana dia upgrade, bagaimana dia tidak terburu-buru ketika ditemukan adanya bug di dalam proses upgrade ini. Mereka lebih prefer untuk menunda daripada dipaksakan rilis tapi malah masalah di depan. Oke, jadi menurut saya ini adalah salah satu ya bagi saya ya salah satu kripto yang I think good enough lah buat diinvest, dalam tanda kutip investnya untuk jangka panjang. So don't think Cardano bakal 2 times, 3 times, or even 10 times dalam waktu 1-2 tahun gitu. Maybe bisa makan waktu 3 tahun, maybe bisa 4 tahun, maybe the next bull run baru dia bisa meletus lagi ya. Kita belum tahu teman-teman, tapi yang pasti biarkan timnya bekerja dulu, kita pantau dari setiap update yang ada yang diberikan oleh timnya, dan mudah-mudahan all is well. Oke? Nah guys, jadi saya di sini memanfaatkan ya. Jadi kalau kalian bisa lihat ini adalah update yang sebetulnya terakhir saya sempat bahas ya sekitar 4 harian lalu. Saya sempat ngomong sama teman-teman bahwa saya di sini ngebet on Fossil upgrade ya. Jadi saya betting on Fossil upgrade. Saya pribadi merasa cukup yakin Fossil upgrade ini atau Fossil hard fork ini harusnya bisa memberikan dampak yang lumayan positif untuk Cardano. Dan so far I'm longing Cardano dari harga kisaran 0,4467, di sini sekitaran 0,4468 ya. Jadi ya saya ada enter long. Dan kayak terakhir saya sempat ngomong juga sama teman-teman di video ini ya. Cuman saya di sini bukan bilang bahwa kita sukses nih, kita berhasil nih, sesuai nih dengan prediksi saya gitu ya. Jadi kita nggak ngomong seperti itu. Kenapa? Karena yang saya pengen teman-teman tahu adalah behind the trade yang saya ambil ini, saya tuh punya analisa yang lumayan lengkap dari sisi teknikalnya, which is saya sudah sampaikan di video terakhir ya, bahwa kita ngelihat Cardano ini sebetulnya berada di range mega super supportnya ya, mega major ultra supportnya ya. Jadi and then kita ngelihat dia tersideways ya dalam sebuah descending triangle, dan saat ini cukup dekat dengan area bottomnya. And then saya melihat adanya bullish engulfing ya pada closing di tanggal wait a second teman-teman, kita lihat ya. Di sini ya teman-teman bisa lihat ada closing bullish engulfing ya, kisaran di tanggal berapa tuh? Ya di tanggal 29 Agustus ya, kisaran range price ini. Kita ngelihat ada bullish engulfing, and then the next day saya decide untuk enter long on Cardano. Sekali lagi saya sampaikan, saya di sini ngebet ya. Ngebet artiannya saya agak gambling karena saya di sini percaya dengan analisis yang saya punya, dan saya percaya dengan tim daripada Cardano. Ya hopefully dia bisa memberikan ya kita semacam good fortune lah atau good luck lah ya teman-teman, bisa dikasih profit lah dari sentimen yang cenderung positif ini. Nah buat teman-teman yang mungkin sempat bilang kayak buy rumor, sell on news, I think itu bisa berlaku. Jadi kalau misalkan kalian mungkin waktu lalu sempat ngikutin transaksi yang saya ambil misalnya ya, please kalian harus pertimbangkan punya exit plan yang cukup jelas ya. Jadi jangan karena ngikutin saya doang, tapi kalian juga harus punya trading setup dan trading plan yang mandiri ya. Saya juga di sini nggak bilang mungkin karena saya atau gimana, saya cukup yakin teman-teman juga sudah pada dewasa lah, dalam artian sudah bisa menentukan sendiri transaksi yang tepat yang bisa dieksekusi, dan tentu saja memiliki pertimbangan dari sisi risk management, money management, dan juga technical maupun fundamental analysis. So I hope teman-teman semua di sini bisa mendapatkan profit lah ya dari si Cardano ya. Kita sama-sama berharap lah Cardano bisa kasih kita istilahnya performance yang cukup baik menjelang Fossil hard fork nanti. Untuk sementara saya pikir itu aja yang bisa saya berikan update-nya ya. So I think that's it teman-teman. God bless everyone. Have a nice weekend. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy the content, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya for Bitcoin. Cheers and goodbye guys. Bye.